Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Salawat beling salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada pertemuan ketujuh ini, ya, setelah kemarin kita pertemuan ke-8 ya, untuk pertemuannya, namun untuk materi pertemuan ketujuh, ya, terakhir kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk pertemuan ketujuh ini, ya, kita akan membahas tentang cyber law, ya. Jadi pada pertemuan ke-6 sebelum UTS kemarin, kita sudah membahas tentang macam-macam ataupun jenis-jenis kejahatan cyber atau cyber crime. Nah, kejahatan-kejahatan seperti itu akan diusut ataupun akan dituntut ya pelakunya dengan menggunakan cyber law tentunya, ya, atau undang-undang cyber. Nah, di Indonesia sendiri memang undang-undang cyber law ini terbilang masih baru, ya, belum lebih dari 10 tahun saya rasa, karena memang kita adalah salah satu negara yang cukup terlambat menerapkan cyber law ini. Ya, dulu ketika cyber law ini belum ada di Indonesia, Indonesia itu menjadi surga bagi para penjahat cyber. Ya, mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia dan melakukan kejahatan cyber atau cybercrime di Indonesia. Nah, pada saat itu mereka tentu saja tidak terkena hukuman karena dilakukan di sebuah area, di sebuah tempat, di sebuah negara yang belum memiliki undang-undang cyber. Namun tentu saja hal tersebut sekarang tidak lagi karena Indonesia sudah memiliki cyber law atau undang-undang cyber, yaitu dengan munculnya undang-undang ITE. Nah, baik, untuk itu di pertemuan sekarang kita akan membahas lebih detail tentang cyber law. Ya. Jadi apa itu cyber law? Ya, cyber law adalah dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum, ya, law hukum yang diberlakukan untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet atau teknologi elektronik atau yang disebut dengan cybercrime. Nah, jadi ada benang merah antara cyber law dengan cybercrime. Ya, cybercrime itu kejahatannya. Ya, sudah kita bahas di pertemuan ke-6. Cyber law itulah hukum untuk menangani kejahatan tersebut. Ya. Jadi ruang lingkup cyber law itu meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Ya, jadi itu adalah cyber law. Nah, Jonathan Rosner ya tahun 1997 membagi ruang lingkup cyber law itu dalam beberapa hal. Ya, jadi menurut Jonathan Rosner, ya, cyber law itu meliputi ruang lingkup pertama copyright atau hak cipta, ya, hak cipta. Jadi pelanggaran hak cipta termasuk cyber law, ya, hak cipta software, hak cipta hardware, hak cipta musik dan lain sebagainya. Lalu trademark atau hak merek, hak paten, merek seseorang, misalnya Coca-Cola itu punya hak paten, hak merek, ya. Lalu misalnya Estemik Dianusa punya merek, artinya orang lain tidak boleh menggunakan merek itu lagi. Nah, apabila itu di merek dagang kita dicaplok oleh orang, maka orang tersebut bisa terkena cyber law karena dia sudah melakukan cybercrime. Lalu defamation, ya, pencemaran nama baik. Hate speech, ya, penistaan, penghinaan, fitnah itu termasuk ke dalam cyber law apabila dilakukan melalui media elektronik atau media internet, ya. Hacking, virus, illegal access ini jelas, ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan cybercrime. Itu pasti masuk ke dalam lingkup cyber law. Lalu regulation internet resources, ya, pengaturan sumber daya internet.
Ya, jadi regulasi bagaimana penggunaan sumber daya internet. Lalu privacy, ya, kenyamanan pribadi itu juga termasuk ke dalam ranah cyber law apabila menyangkut dengan internet ataupun elektronik. Data care, ya, kehati-hatian, ya. Criminal liability, kejahatan menggunakan IT, ya. Procedural issue, ya, yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain. Ya. Nanti kita juga akan masuk ke pembahasan ini, procedural issues, ya. Ada yang namanya IT investigation, ya, ada. Lalu elektronik kontrak, ya, transaksi elektronik, ya, pornografi termasuk dalam cyber law, ya, ranahnya. Robbery, pencurian lewat internet, ya, perampokan lewat internet, ya. Consumer protection, perlindungan konsumen, ya. Lalu terakhir e-commerce, e-government, ya, pemanfaatan internet dalam keseharian itu juga termasuk ke dalam ranah dari cyber law. Ya, jadi apabila kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara ilegal, cybercrime, maka akan masuk ke dalam lingkup cyber law. Nah, jadi cyber law itu sangat dibutuhkan, ya, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Ya, cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Ya, dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, ada benang merah, ada hubungan antara cybercrime dengan cyber law. Nah, cyber law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Ya, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, ya, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Nah, alhamdulillah sekarang Indonesia sudah memiliki cyber law dengan lahirnya Undang-Undang ITE. Ya, nanti kita akan masuk minggu depan ke Undang-Undang ITE. Nah, lalu kita masuk ke aspek hukum terhadap cybercrime. Ya, dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan dalam cybercrime. Ya, yang pertama adalah azas subjective territoriality. Ya, azas yang menekankan kepada bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dalam tindak pidana dilakukan di negara lain. Ya, artinya ini adalah azas yang di cybercrime yang menempatkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaiannya tindak pidana dilakukan di negara lain. Jadi, artinya yang melakukan kejahatan orang Indonesia, nah, cuma tempat dilakukan dan penyelesaiannya di negara lain, misalnya di Singapura gitu. Ya, atau seperti yang saya ceritakan di awal, dulu para penjahat cyber itu berbondong-bondong ke Indonesia melakukan kejahatan. Nah, maka mereka tergolong ke azas subjektif territoriality ini, ya, karena mereka melakukan kejahatan di Indonesia dan nanti akan diselesaikan tindak pidana di Indonesia. Cuma pada saat itu kan belum ada, begitu. Ya. Lalu ada azas objektif territoriality, yaitu azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Nah, kalau ini objek territoriality. Ya, kalau tadi kan subjektif, orangnya, tempatnya gitu ya. Di mana maksudnya ini objeknya. Jadi siapa negara yang paling dirugikan? Nah, disitulah nanti akan hukumnya dikenakan. Ya, objektif territoriality. Ya, jadi azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dimana akibat utama perbuatan tersebut terjadi memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara tersebut. Ya, misalnya para pejabat cyber melakukan kejahatan di Amerika, tapi kejahatan tersebut sangat merugikan Indonesia. Nah, maka di Indonesia lah mereka harus diadili. Gitu, ya. Lalu azas nationality, yaitu azas yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Nah, kalau ini hukumnya akan dilakukan di negara di mana si pelaku berasal. Misalnya kalau dia orang Indonesia, walaupun dia melakukan kejahatan di Amerika, tetap diadili di Indonesia. Ya, orang Amerika melakukan kejahatan di Jepang, tetap dia diadili di Amerika. Nah, maka itu menggunakan azas
nationality, azas dari kewarganegaraan si pelaku. Lalu ada azas passive nationality, yaitu azas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Ini yuridiksinya, bukan kewarganegaraannya, tapi yuridiksinya. Lalu azas universality, yaitu azas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Ya, universal ya. Jadi kalau ini bebas, negara manapun berhak menangkapnya apabila ada orang yang melakukan kejahatan cyber. Lalu azas protective principle, yaitu azas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Ya, ini adalah azas protective principle. Ya, jadi memproteksi wilayahnya sendiri dari kejahatan. Ya. Nah, inilah beberapa aspek hukum terhadap cybercrime. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cyber law di Indonesia? Ya, sejak 1 dekade terakhir, Indonesia sudah cukup serius menangani berbagai kasus terkait cybercrime ini. Ya, Indonesia sudah menyusun berbagai rancangan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas user di dunia maya. Ya, dengan peran aktif pemerintah seperti ini, tentu saja dapat dikatakan bahwa cyber law telah mulai diterapkan baik di Indonesia. Ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa Indonesia sekarang sudah mulai serius menangani cyber law ini. Ya, bahkan akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang terkena undang-undang cyber law Indonesia. Ya, dan masyarakat sendiri juga sudah mulai memahami pentingnya, sudah mulai memahami jangan sampai melakukan cybercrime lah gitu ya. Masyarakat sudah mulai menahan diri untuk melakukan cybercrime, tidak seenaknya lagi karena sudah banyak yang kena ya. Undang-undang hukum yang berkaitan dengan cyber law di Indonesia antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau dikenal dengan Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik ya, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini undang-undang yang pertama lahir tentang cybercrime atau cyber law di Indonesia ya. Pertemuan berikut nanti kita akan membahas khusus tentang Undang-Undang ITE ini karena ini penting kita ketahui semua sebagai orang-orang yang bergerak di bidang IT. Lalu ada lagi undang-undang atau hukum tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 /15 PBI /2007. Ya, ini merupakan peraturan BI tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini berkenaan karena sudah semakin pesatnya perbankan di Indonesia, ya, sudah banyak bank-bank di Indonesia yang menggunakan teknologi informasi sebagai aktivitasnya. Ya, sudah ada internet banking, sudah ada SMS banking, sudah ada mobile banking dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tentu saja BI sebagai induk organisasi Bank Indonesia di Indonesia perlu memberikan panduan, memberikan semacam guideline bagi bank-bank di Indonesia dalam manajemen risiko penggunaan teknologi informasi. Ya, kenapa? Sekali lagi karena sudah banyak bank di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga perlu adanya manajemen risikonya. Ya. Karena ingat, penggunaan teknologi informasi tidak lepas dari risiko. Ya, bahkan risikonya sangat besar dibanding risiko tidak menggunakan teknologi informasi sebetulnya. Ya. Nah, oleh karena itu muncul peraturan ini. Lalu ada lagi peraturan Undang-Undang 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kegiatan cyber law ya atau hukum di bidang cyber karena informasi itu berasal dari pengolahan yang dilakukan oleh teknologi informasi ya. Artinya kebanyakan informasi publik itu kan lahir dari pengolahan teknologi informasi. Maka perlu diatur tentang keterbukaan informasi publik. Jadi artinya ada informasi yang perlu dirahasiakan, ada informasi yang perlu disampaikan ke publik, ya, ada yang informasi yang
ya publik boleh tahu boleh tidak gitu. Nah, terutama untuk melindungi informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik atau informasi rahasia. Nah, maka diatur di Undang-Undang 14 tahun 2008 ini. Yang keempat, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Cyber atau Sandi Negara tentang persandian, ya, tentang password, tentang enkripsi, tentang kriptografi. Nah, itu diatur oleh Badan Cyber dan mereka melakukan peraturan-peraturan berkenaan dengan persandian ini, ya. Pengkodean dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ya, kenapa hak cipta masuk ke cyber law? Ya, seperti yang sudah dibahas tadi di awal, bahwa hak cipta merupakan ranah dari cyber law, ruang lingkupnya. Ya, nah ini adalah beberapa undang-undang yang di Indonesia yang berkaitan erat dengan cyber law. Ya, artinya undang-undang yang berkenaan dengan dunia cyber yang bisa digunakan untuk mempidanakan, ya, para pelaku cybercrime atau kejahatan di dunia cyber. Ya. Nah, saya rasa itu saja pertemuan ketujuh kita tentang apa itu cyber law. Ya, jadi intinya cyber law itu adalah sebuah kajian yang membahas tentang undang-undang di dunia cyber. Dan undang-undang cyber ini atau cyber law ini diperuntukkan bagi para pelaku cybercrime atau kejahatan di dunia internet atau dunia cyber. Nah, di Indonesia khususnya sudah ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan cyber law ini. Ya, baik. Jangan lupa dibuat tugasnya, ya. Tugas ketujuh kita adalah yang pertama, buat tulisan atau paper dari pertemuan ketujuh ini. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, silakan Anda buat tulisannya, papernya. Namun juga ditambahkan, ya. Jadi Anda harus juga menambahkan, cari di internet, itu minimal 2 kasus kejahatan cyber atau cybercrime yang terjadi di Indonesia. Dan juga jelaskan penanganan hukum cybernya atau cyber law-nya. Ya. Kira-kira isinya nanti ada kasus yang terjadinya apa, melanggar undang-undang pasal berapa, hukuman yang diterima oleh pelaku apa, gitu. Ya, contoh misalnya kemarin ada seorang mahasiswa dari sebuah provinsi, kuliah di sebuah provinsi, dan dia membuat cuitan di Twitter, ya, tentang kondisi dari provinsi tersebut, provinsi yang dia kuliah tersebut, dan dia dianggap menghina lah oleh masyarakat provinsi tersebut. Nah, masyarakat dari provinsi tersebut kan melaporkan mereka ke polisi, melaporkan mahasiswa tersebut ke polisi. Nah, mahasiswa tersebut akhirnya dikenakan undang-undang ITE. Artinya itulah sebuah kasus. Nah, cari contoh seperti itu di Indonesia saja, nggak perlu di luar negeri. Banyak sekali, ya. Nah, searching di internet, ya, kasus apa minimal 2. Nah, dari kasus tersebut silakan sebutkan kasus yang terjadinya apa, Anda ceritakan kronologisnya, lalu Anda buat kasus tersebut melanggar undang-undang apa dan hukuman yang didapat oleh si pelakunya apa. Nah, harus sampai. Jadi jangan kejadian yang belum ada hukuman bagi pelakunya, yang sudah itu banyak sekali. Untuk apa? Supaya Anda bisa mengetahui kira-kira itu salah satu contoh kejahatan di dunia cyber yang ditangani oleh cyber law. Oke, baik. Tugas paling lambat dikumpulkan tentu saja seminggu dari sekarang, yaitu tanggal 7 Mei, ya. Kalau saya tahu tanggal 7 Mei tahun 2021, ya. Itu saja saya rasa pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.